Ladies and gentlemen, welcome back. Selamat datang kembali lagi semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berita hangat di industri kripto, yang dimana di keesokan harinya ini ada fierce deadline dari beberapa company, dari beberapa perusahaan yang akan ditinjau. Ya, mereka mengajukan ETF Bitcoin Spot yang akan ditinjau oleh SEC. Ya, apakah memang SEC akan menyetujuinya langsung di fierce deadline ini atau mungkin akan menundanya? Ya, walaupun memang ada banyak analis kripto itu memperkirakan, menyampaikan bahwa SEC ini kemungkinan besar, sebagian besar itu akan banyak menyetujui ETF Bitcoin Spot ini di awal tahun 2024. Di kesempatan kali ini saya akan berbicara kembali berita terbaru tentang ETF Bitcoin Spot, dan juga adalah salah satu company merilis, ya, ini bukan token, ini bukan ETF Bitcoin Spotnya, ya. Ini saya akan sampaikan kepada Anda momentum perusahaan ini memanfaatkan momentum yang ada, yang dimana Amerika Serikat saat ini bersiap untuk pertama kali menerima ETF Bitcoin Spot. Ada salah satu company perusahaan merilis namanya token ETF Bitcoin. Jadi tikernya itu BTC ETF, teman-teman semua. Ini salah satu token. Dan saat ini sementara pre-sale, Anda bisa mengikutinya seperti itu. Baik, sebelum kita akan melihat berita tersebut, informasi hal tersebut, yang pertama di sini saya tunjukkan kepada kalian bahwa saya juga sudah posting di X atau di Twitter. Di situ saya sampaikan kepada Anda semua bahwa di tanggal 17 bulan 11 ini di 2023 ada fierce deadline yang akan ditinjau oleh SEC. Ada beberapa perusahaan yang terakhir mengajukan, termasuk di sini ada Hashdex, kemudian juga Franklin. Teman-teman bisa lihat di situ, mereka akan ditinjau. SEC akan meninjau ini di tanggal 17 bulan 11 mendatang ini, teman-teman semua. Walaupun ekspektasi saya pribadi tentang pengajuan mereka ini kemungkinan besar akan ditunda lagi, ya, peninjauan mereka, ya, belum akan disetujui, teman-teman semua. Dan menariknya juga di tanggal 21 ada second deadline dari perusahaan Global X, teman-teman di sini. Ya, SEC juga akan meninjaunya, apakah memang akan menundanya atau bagaimana. Tetapi ekspektasi saya pribadi dan banyak analis kripto itu memperkirakan belum akan menyetujui, ya. Nantinya kemungkinan besar itu di awal tahun 2024 mendatang ini, ada disitulah banyak perusahaan akan dimulai disetujuinya, teman-teman semua, ETF Bitcoin Spot yang mereka ajukan seperti itu. Nah, di sini saya bacakan kepada Anda postingan kami bahwa breaking, SEC akan meninjau beberapa perusahaan yang mengajukan ETF Bitcoin Spot di tanggal 17, ya. Di tanggal 17 itu ada dua perusahaan company, yaitu Hashdex yang kemudian juga Franklin. Yang kemudian di tanggal 21 November itu ada perusahaan Global X, itu dia sudah second deadline di November mendatang ini. Kemungkinan, ya, di sini saya sampaikan SEC belum akan menyetujuinya di tanggal tersebut. Namun besar peluang SEC akan menyetujui di awal tahun 2024. Itu yang saya sampaikan di Utas X, teman-teman semua. Seperti itu. Nah, berita besar lainnya, baru-baru ini saya juga sampaikan di X di beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu lah kurang lebih, bahwa salah satu bank terbesar di Jerman itu diberikan izin lisensi penyimpanan kripto. Yaitu bank apa? Yaitu Commerzbank, ya. Breaking, Commerzbank memberikan lisensi penyimpanan kripto. Nah, ini sesuai undang-undang yang diterapkan di negara tersebut, teman-teman semua, ya. Nah, next saya akan sampaikan kepada Anda berita tentang salah satu bank terbesar di Jerman ini telah mendapatkan lisensi penyimpanan kripto. Saya pikir ini salah satu berita fundamental bagus juga di industri kripto untuk kita semua, ya, karena salah satu bank di negara Jerman ini telah mendapatkan lisensi ini sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut, teman-teman semua, ya, undang-undang perbankan di Jerman. Bank terbesar keempat di Jerman, yaitu Commerzbank, telah resmi diberikan lisensi penyimpanan kripto. Selain itu, lembaga keuangan tersebut kini menjadi bank dengan layanan lengkap pertama yang mendapatkan izin tersebut dari regulator Jerman. Menurut pernyataan yang dirilis, lisensi tersebut akan memungkinkan bank untuk menyimpan aset digital serta layanan kripto lainnya untuk klien. Selain itu, bank menyatakan tujuannya untuk membangun platform penyimpanan yang aman untuk aset digital melalui lisensi yang diberikan. Next, kemudian Commerzbank Jerman telah diberikan lisensi penyimpanan kripto. Memang benar, bank terbesar keempat di negara ini kini menjadi bank layanan penuh
pertama yang mendapatkan persetujuan tersebut, ya apalagi izin tersebut diberikan melalui undang-undang perbankan di Jerman. Lisensi tersebut sekarang memungkinkan Commerzbank menyediakan penyimpanan kripto untuk kliennya, namun mereka juga akan menawarkan layanan aset digital lain lanjut kepada klien tersebut menurut pernyataan yang dirilis. Next, selanjutnya ya dari Dr. Jorgen Olivery. Nah, ini merupakan Chief Operating Officer ya bank tersebut. Ini menyoroti komitmen berkelanjutan kami dalam menerapkan teknologi dan inovasi terkini. Itu kata ya dari COO-nya, teman-teman semua. Next, yang kemudian ya di sini aspek utama dari penerimaan lisensi adalah memberikan landasan bagi Commerzbank untuk membangun berbagai layanan aset digital. Namun mereka menegaskan kembali bahwa langkah pertama adalah kendala custody platform mereka. Namun mereka terus menegakkan penekanan bank pada aset kripto. Kurang lebih seperti itu. Intinya apa? Di kesempatan kali ini saya menyampaikan berita-berita seperti ini agar teman-teman selalu mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di industri kripto, berita-berita menarik apa. Nah, kemudian inilah salah satu project kripto, salah satu company memanfaatkan situasi yang ada saat ini, yang dimana saat ini kita masih menunggu persetujuan daripada ETF Bitcoin Spot yang akan disetujui oleh SEC. Ibaratkan itu OJK lah kalau Indonesia ya, lembaga pengawasan keuangan teman-teman semua. Nah, ada salah satu company ini membuat salah satu project kripto ya dengan yang dia menamakan token ETF Bitcoin ya dengan ticker atau simbolnya itu BTC ETF teman-teman semua. Ini salah satu token ya Anda bisa mengikuti presale-nya. Bentar saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Sangat mudah ya, seperti biasa ketika kalian mengikuti presale di beberapa project kripto lainnya. Nah, token ETF Bitcoin satu-satunya pemegang token yang memberi penghargaan karena ETF Bitcoin disetujui. Nah, nanti konsepnya seperti ini. Ketika nanti ETF Bitcoin Spot disetujui, nah ini sesuai apa yang saya dapat ya, apa yang saya pelajari dari project ini. Nah, nanti ketika Anda ketika nanti project ini ketika nanti ETF Bitcoin Spot maksud saya itu disetujui, maka project ini nantinya akan memulai staking. Anda bisa men-staking token ETF BTC ETF Anda di sini teman-teman semua. Tapi saat ini mereka masih dalam proses presale. Anda bisa mengikuti proses presale yang sementara berlangsung saat ini. Nah, sebelum saya tunjukkan bagaimana caranya, di sini saya akan bacakan dulu tentang apa itu token ETF Bitcoin ini. Intinya ini sebuah project kripto yaitu token ETF Bitcoin dengan ticker atau simbolnya itu BTC ETF teman-teman semua. Token untuk ETF Bitcoin baru. Dana yang diperdagangkan di bursa atau Exchange Traded Fund atau ETF itu disingkat untuk Bitcoin telah menjadi impian modern bagi para penganut Bitcoin selama bertahun-tahun, dari spekulasi paling awal hingga penerapan resmi oleh BlackRock. ETF untuk Bitcoin kini tampak tak terelakkan Banjir ETF spot memperkirakan akan memperkuat pasar kripto dengan miliaran atau bahkan triliunan dolar lebih banyak. Pastikan Anda membeli Bitcoin ETF token sebelum itu terjadi. Nah, jadi mereka ini meluncurkan namanya token ETF Bitcoin. Anda bisa mengikuti presale-nya, Anda bisa menjadi bagian dari mereka ini teman-teman semua. Ketika nanti ETF Bitcoin Spot disetujui, saya pikir token mereka ini akan pump tinggi-tinggi dengan harga awal itu di kisaran 0,00 sekian. Sebentar saya akan tunjukkan kepada Anda harga token presale yang mereka sediakan saat ini. Kemudian kita melihat di sini ada peringatan ETF Bitcoin yang mereka sampaikan dalam website mereka. Bitcoin ETF token adalah mata uang kripto yang terkait dengan nasib Bitcoin, BTC dan persetujuan ETF. Jadi ini mereka gantungkan nasib daripada ETF Bitcoin ini, token ETF Bitcoin ini. Mereka gantungkan nasibnya terhadap ETF Bitcoin Spot. Nanti ke depan jadi ke depan ketika ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh BlackRock dan lain sebagainya itu tidak disetujui, kemungkinan project ini mungkin akan pending dulu sampai akan disetujui. Tetapi ada banyak analis kripto memperkirakan akan disetujui teman-teman semua. Saya pikir seperti itu. 99% sekian akan disetujui oleh SEC. Umpan berita kami akan terus memberi Anda informasi terbaru seputar ETF Bitcoin dari seluruh dunia. Berlanggananlah ke saluran media sosial kami, aktivitas notifikasi, dan Anda tidak akan pernah melewatkan peristiwa bersejarah dalam sejarah Bitcoin yang luar biasa ini.
Jadi intinya seperti itu ya. Nanti jika Anda ingin melihat ya dari white paper dari project ini, Anda itu buka saja linknya. Nanti saya akan terapkan di deskripsi video ini. Untuk tokenomics-nya saya akan tunjukkan kepada Anda. Sebelum saya tunjukkan di sini, saya akan sampaikan bagaimana caranya Anda mengikuti presale dari project ini. Sangat mudah teman-teman ya. Di sini kita melihat ya, kita coba gunakan stablecoin USDT. Misalkan Anda membeli 100 USDT, di sini saya tulis 100 USDT, maka Anda akan mendapatkan token BTC ETF ini sekitar 18.518 BTC ETF ya. Di sini harga presale-nya itu di kisaran, teman-teman bisa lihat ya, di kisaran 1 BTC ETF itu 0, ya ini teman-teman 0,0337 saat ini ya per 1 BTC ETF. Seperti itu kawan-kawan semua. Jadi jika Anda membeli kisaran $100, Anda itu mendapatkan BTC ETF-nya itu 18.518 BTC ETF. Seperti itu kawan-kawan semua. Sangat mudah. Jadi cara belinya tinggal kalian hubungkan dompet, entah mau menggunakan MetaMask ataupun Trust Wallet, OKX Wallet, Binance Wallet, dan lain sebagainya. Itu terserah Anda, seperti itu. Nah, juga saya akan tunjukkan dari tokenomics dari project ini, pasokan awalnya berapa ya, seperti itu. Ya, di sini secara singkat juga saya akan lihatkan kepada Anda kontesnya atau isinya ya, isi dari white papernya. Yang pertama ada introduction ya, perkenalan, kemudian juga the Bitcoin ETF Rush, BTC ETF presale ya, tentu ini sebentar berlangsung ya. Kemudian juga staking utility of BTC ETF ya, tokenomics-nya, tokenomics BTC ETF. Jadi dari 100 pasokan itu presale berapa persen, kemudian juga mungkin ada burn berapa persen, sementara saya akan tunjukkan kepada Anda. Kemudian juga roadmap juga di sini, kemudian milestones, kemudian juga disclaimer tentu ya. Project ini mengingatkan juga kita tetap disclaimer. Nah, teman-teman, untuk BTC ETF presale, nah jadi mereka itu menyediakan 40% dari pasokan untuk presale atau penjualan awal. Next, yang kemudian dari sisi tokenomics ya of BTC ETF-nya, dari total pasokan keseluruhan itu sekitar 2,1 miliar ya, atau 2 miliar 100 juta BTC ETF yang mereka sediakan. Nah, presale-nya itu mereka sediakan 40% dari pasokan ya untuk presale, kemudian juga staking 25%, kemudian juga ada pembakaran mereka lakukan burn 25%, kemudian liquidity 10%, kurang lebih seperti itu. Saya akan tidak bacakan semua, saya nggak akan bacakan semua ini white papernya teman-teman, karena akan memakan waktu yang sangat lama. Intinya seperti itu ya. Baru-baru ini ada project saya temukan, mereka meluncurkan namanya token ETF Bitcoin. Anda bisa bergabung bersama mereka. Nanti saya akan taruh di deskripsi video ini linknya, kemudian juga grup daripada Twitter mereka. Nah, di sini Twitternya saya tunjukkan kepada Anda, grup daripada X mereka atau Twitter mereka. Nah, di sini mereka bergabung di bulan Oktober lalu ya, sangat baru teman-teman semua, dengan pengikut baru 1.300-an. Anda bisa mengikuti Twitter mereka atau X mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang project ini. Jika Anda penasaran, jika Anda ingin bergabung di sini, silakan teman-teman semua, tentu tidak ada paksaan. Saya pikir cukup sekian dulu ya informasi kali ini. Nanti kita bertemu lagi di video besar berikutnya. See you, bye-bye.